Baik, alhamdulillah di malam hari ini majelis yang ketiga di bulan Ramadan kita masih melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hari ini kita akan membaca majelis ketiga, yaitu yang beliau beri judul Fi Hukmi Siyami Ramadan, tentang hukum berpuasa di bulan Ramadan. Secara umum pembahasan ini kita tahu hukumnya, cuman ada beberapa rincian yang beliau rincikan untuk kita, demikian pula dalil-dalilnya. Mungkin selama ini kita hanya tahu bahwa puasa itu wajib, kita tidak tahu apa dalilnya. Nah, di sini beliau akan sebutkan dalil Al-Quran, demikian pula dalil sunnah dan kesepakatan kaum muslimin akan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fil majlis ats-tsalits fi hukmi siyami Ramadan. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima wahab wa la mu'tiya lima salab. Ta'atuhu lil'amilina afdalu muktasab wa taqwahu lil muttaqina a'la nasab. Hayya quluba awliyaihi lil imani wa katab. Wa sahhala lahum fi janibi ta'atihi kulla nasab. Falam yajidu fi sabili khidmatihi adna ta'ab. Wa qaddara syaqa'a ala al-ashqiya'i hina zagu fawaqa'u fil 'atab. Wa khadhala man a'radu anhu wa kafaru bihi fa aslahum narun dhata lahab. Ahmaduhu ala ma manahana min fadlihi wa wahab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hazamal ahzaba wa ghalab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi istafahu Allahu wa antakhab. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakrin al-faiki fil fadaili wal rutab. Wa ala Umar alladhi farra syaitanu minhu wa harab. Wa ala Uthman adhi nuraini at-taqiyyi an-naqiyyi al-hasab. Wa ala aliyin sihrihi wa ibni ammihi fi nasab. Wa ala baqiyati ashabihi alladhina tasaw fi ad-dini a'la fakhrin wa muktasab. Wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ma asyraqat najmu wa gharab. Wa sallama taslima. Ini adalah pendahuluan, muqaddimah dari beliau rahimahullahu ta'ala sebelum beliau sampaikan hukum berpuasa di bulan Ramadan. Seperti biasa beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi dan para sahabatnya serta mengikuti mereka dengan baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, majelis yang ketiga tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima wahab. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada yang bisa menahan apa yang dia beri. Ya, karena siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi, tidak ada yang bisa menahan pemberian itu. Bahkan walaupun seluruh penduduk bumi ini berkumpul untuk menahannya, tidak akan bisa. Karena siapa yang diberi oleh Allah, tidak ada yang bisa menahannya. Wala mu'tiya lima salab. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi siapa yang Allah tahan. Sebaliknya, yang duluan maju dulu ke depan supaya yang datang. Saya atur diri, tidak ditunjuk kalau di depan. Ya, maksudnya beri kelapangan yang datang belakangan. Maju. Ini kosong. Tidak diapa-apain. Saya kasih ke hadiah buku sebentar kalau kita maju. Hah? Dingin. Masa? Tidak jadi kalau begitu. Iya. Baik. Jadi kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala mu'tiya lima salab. Tidak ada yang bisa memberi yang Allah subhanahu wa ta'ala tahan. Ini lawannya tadi. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki orang itu untuk tidak diberi, maka tidak ada yang bisa memberinya dalam kehidupan dunia ini. Walaupun seluruh orang berusaha untuk memberinya.
Kalau Allah takdirkan untuk tidak dapat, tidak akan dapat. Ta'atuhu lil amilina afdal muktasab. Mentaatinya bagi orang-orang yang beramal untuk mentaatinya itu adalah usaha yang paling utama. Maksudnya apa? Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang di dunia ini, ada dua golongan manusia. Ada dua pekerjaan yang mereka lakukan. Pertama pekerjaan dunia, yang kedua pekerjaan apa? Akhirat. Usaha dan pekerjaan yang paling bagus di dalam hidup ini adalah usaha yang terkait dengan ibadah kepada Allah. Terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ta'atuhu lil amilina afdalu muktasab. Mentaatinya bagi orang-orang yang beramal itu adalah usaha yang terbaik. Usaha yang paling utama. Iya. Kita bisa bayangkan hadis yang terkenal ketika Nabi mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru 2 rakaat sebelum subuh. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah itu lebih baik daripada apapun yang kita usahakan di kehidupan dunia ini berupa perkara dunia. Wa taqwahu lil muttaqina a'la nasab. Dan bertakwa kepadanya yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa itu a'la nasab. Itu adalah nasab yang paling tinggi. Itu ketika kita dikatakan ini adalah orang yang bertakwa, itu yang paling tinggi kedudukan. Ya, karena di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai yang termulianya dari seorang adalah yang paling bertakwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwanya. Jadi takwa itu adalah a'la nasab. Iya. Penyandaran yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba. Hayya quluba awliya'ihi lil iman. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hati-hati hambanya untuk beriman. Karena untuk beriman itu tidak bisa hanya sekedar kita usahakan, tapi harus ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyiapkan hati para walinya untuk beriman. Wa katab, dan itu telah ditentukan oleh Allah. Wa sahala lahum fi janibi ta'atihi kulla nasab. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mereka ketika mereka melakukan ketaatan kepadanya setiap seluruh kesulitan. Falam yajidu fi sabili khidmatihi adana ta'ab. Sehingga mereka tidak mendapatkan di jalan beribadah kepada Allah itu sedikit pun keletihan. Mungkin orang lain bisa melihat bahwa wah capeknya, laparnya, puasa, tidak makan dalam sehari. Iya, itu orang. Tapi orang-orang yang beriman yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, itu tidak ada keletihan yang mereka rasakan. Kenapa? Karena itu tidak seberapa dibandingkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wa qaddara syaqqa 'alal asqiya hina zagu fa waqa'u fil atab. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kesengsaraan atas orang-orang yang akan sengsara ketika mereka berpaling. Karena ketika ada orang yang berpaling dari Allah, tidak mau mendengar Al-Quran, demikian pula hadits, itu adalah sebab kesengsaraannya. Iya, tatkala mereka berpaling, Allah palingkan mereka. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala palingkan hati mereka. Iya, palingkan hati mereka. Fawaqa'u fil atabi, maka dengan sebab itu mereka jatuh dalam neraka. Karena ketika di kehidupan dunia ini kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebab kita jatuh dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Wa qadala man a'rada anhu wa kafar bihi fa aslahum naradata lahab. Allah menghinakan orang-orang yang berpaling darinya
Tidak ada cerita di dunia ini orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala hidup mulia. Orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala hidup mulia. Kita bisa melihat kaum Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka dengan ditenggelamkan ke banjir bandang. Kita bisa melihat Firaun ketika dia berpaling dari dakwah Nabi Musa, ditenggelamkan di lautan. Kita bisa lihat Qarun, juga umat Nabi Musa. Dia berpaling dari dakwah Nabi Musa, tenggelam di tanah. Ya, kita lihat umat Nabi Muhammad SAW. Orang musyrikin yang tidak beriman kepada Nabi SAW. Bagaimana mereka mendapatkan kehinaan dan kekalahan. Iya, tidak pernah ada dalam sejarah orang yang maksiat, durhaka kepada Rasul dari utusan Allah Subhanahu wa taala yang hidup mulia. Yang hidup mulia. Ya, belum ada di dalam sejarah umat manusia. Maka waqadala man a'rada anhu wa kafar bihi fa aslaha nar dzata lahab. Allah menghinakan orang-orang berpaling darinya dan kafir terhadapnya. Maka Allah masukkan mereka ke dalam nar dzata lahab, ke api yang menyala-nyala. Ahmaduhu ala ma manahana min fadlih. Maka kita memuji Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa keutamaan wa wahab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Hazamal ahzaba wa ghalab. Allah yang mengalahkan seluruh musuh. Iya? Allah yang mengalahkan dan menghancurkan seluruh musuhnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi, kata beliau, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Alladzi istafahu Allahu wa antakhab. Yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Sallallahu alaihi wa ala sahibih. Salawat Allah atas beliau dan para di atas sahabatnya. Abu Bakar al-Faiq fil fadail wa rutab. Yang sangat tinggi kedudukan dan keutamaannya. Wa ala Umar alladzi farra syaitan min. Dan salawat juga kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang syaitan juga lari darinya. Itu kalau Umar berjalan di suatu jalan, syaitan akan memilih jalan lain. Itu keutamaannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ala Utsman dzin nuraini takin nakil hasab. Demikian pula salawat Allah atas Utsman dzin nurain, dinamakan memiliki dua cahaya karena belum menikahi dua putri Nabi SAW. At-taqi yang bertakwa, an-nakil hasab yang bersih, tinggi, ya, nasabnya, kedudukannya. Wa ala Ali sihrihi, dan juga salawat atas Ali, menantu beliau, wa bini ammihi, sekaligus anak paman beliau, bin nasab, dalam nasab. Wa ala baqiyati ashabihi alladzi tasau, dan juga atas para sahabatnya yang lain yang ya mereka telah masuk dalam agama a'la fakhrin muktasab, yang sebagai bentuk kebanggaan yang tinggi dan yang didapatkan. Wa 'alat tabi'ina lahum ihsan. Demikian pula bagi yang mengikuti mereka dengan baik. Ma asyraqan najm wa gharaba wa sallama taslima. Selama bintang itu terbit dan terbenam, dan salama taslima. Ini pendahuluan beliau rahmallah. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى إخواني إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وللمسلمين وصوم رمضان وحج البيت. Baik. Kata beliau rahimallahu, ikhwani, saudara-saudaraku, inna siyam Ramadan ahadu arkanil Islam. Sungguh berpuasa di bulan Ramadan itu salah satu rukun Islam. Ini sudah kita maklumi. Berpuasa di bulan Ramadan itu salah satu rukun Islam. Wa mabanihil idham, dan bangunan Islam yang besar, pondasi pokoknya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, itu hanya hari-hari yang bisa dihitung. Ya kan? Kalau bukan 30, kalau bukan 29, nanti 30. Hari-hari yang sedikit. Iya. Faman kana minkum maridon au ala safarin, siapa di antara kalian yang sedang sakit atau lagi safar, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka boleh dia ganti puasanya dengan di hari yang lain. Artinya boleh tidak berpuasa, kemudian diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini awalnya. Karena kewajiban puasa itu ada dua, sebagaimana yang belum jelaskan sebentar. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, boleh dia bayar fidyah, makanan satu orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan puasa sunnah, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan siapa yang berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ini ayat turun pertama di awal kewajiban puasa. Jadi awal turun puasa itu tidak wajib ain, tidak wajib langsung, tidak boleh memilih. Jadi turun awal kalian wajib berpuasa, tapi kalau tidak mampu boleh berbuka. Setelah itu nanti turun kedua lagi, kewajiban puasa yang tidak boleh lagi untuk berbuka di bulan Ramadan, kecuali orang-orang yang diberikan udzur yang kita akan sebutkan sebentar. Syahrul Ramadan, kemudian Allah katakan, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Ya, atau majelis pertama, keutamaan bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan dari petunjuk dan furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini yang menghapus ayat tadi. Ayat tadi kan wajib bagi kalian untuk berpuasa. Tapi bagi yang tidak mampu, boleh tidak berpuasa dan kasih makan. Itu kan diberikan pilihan. Boleh berpuasa, boleh beri makan, bayar fidyah. Turun ayat ini setelahnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Ini tidak ada lagi pilihan untuk memberi makan. Wa man kana maridon au ala safarin, kecuali yang ini lagi. Kecuali yang ini. Siapa yang sakit atau safar, fa'iddatum min ayyamin ukhor, masih. Itu yang diberikan udzur. Yang sakit atau safar. Selain itu enggak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Walitukmilul iddata, hendaklah kalian sempurnakan bilangan dan jumlah puasanya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah itu kalau sudah selesai, maka hendaklah kalian takbir kepada Allah atas apa yang dituntunkan kepada kalian, yaitu takbir di hari Id. Ya, setelah puasa. Setelah sempurna puasa, disyariatkan untuk bertakbir di Id sampai imam atau khotib naik mimbar. Sampai khotib naik mimbar. Wala'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Waqala Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, itu yang menunjukkan bahwa Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam. Kata beliau, Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama, 2 kalimat syahadat. Kedua, wa iqamas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, haji di Baitullah. Yang kelima, wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan
Ramadan. Ini lafaz Bukhari Muslim. Jadi puasa rukun kelima. Haji adalah rukun keempat. Wali Muslim, tapi dalam riwayat Muslim dibalik. Wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Puasa di bulan Ramadan dan haji di Baitullahi Al-Haram. Artinya dalam riwayat Muslim itu Ramadan rukun keempat dan haji adalah rukun kelima. Kemudian kata beliau, ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام فمن أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافر مرتدا عن الإسلام لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين وإنما يحفر له بعيدا من مكان ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala berikutnya. Tadi itu dalil Al-Quran dan Sunnah. Akan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian beliau tegaskan. Wa ajma'al muslimun ala fardiyati. Sepakat kaum muslimin akan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada perselisihan. Ijma'an qat'iyan ma'luman bid-darurah min dinil Islam. Kesepakatan yang pasti diketahui secara darurat dari agama Islam. Tahu secara darurat, tidak ada seorang pun yang tidak tahu bahwa puasa di bulan Ramadan itu wajib baginya. Artinya kalau ada mengingkarinya, maka dia telah mengingkari sesuatu yang diketahui secara darurat dalam agama. Tidak diterima pengakuannya itu. Siapa yang mengingkari kewajibannya, maka sungguh dia telah kafir. Kalau ada orang mengatakan bahwa tidak wajib bagi saya puasa di bulan Ramadan, kafir. Dipastikan kafir. Fayustatab. Yang harus dilakukan, dia diminta oleh pemerintah untuk bertobat. Fa'intaba wa aqarra biwujubihi. Kalau dia bertobat dan mengakui kewajibannya, diterima. Tapi wa illa, kalau tidak, kutila, dibunuh oleh pemerintah. Kafirun murtaddan. Dibunuh karena kafir, murtad. Dibunuh karena kafir dan dihitung apa? Murtad. Orang yang tidak mengakui kewajiban puasa, murtad. Keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara berat. Setelah itu kalau dia meninggal, la yughsal, tidak dimandikan. Wala yukafan, kan orang kafir, tidak dikafani. Wala yusalla alai, tidak disolati. Ini hukuman baginya. Iya. Perkaranya berat. Wala yuda'alahu birrahmah. Tidak boleh kita mendoakan semoga Allah merahmatinya. Itu kalau orang meninggal di atas kekafiran. Tidak boleh didoakan. Dilarang dalam Islam mendoakan orang kafir. Wala yudfan fi maqabiril muslimin. Tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Itu kalau ada orang meninggal, dia mengingkari kewajiban apa? Puasa. Iya. Wa inna ma yuhfar lahu ba'idan fi makanin wa yudfan. Tiada lain yang dilakukan adalah digalikan untuknya jauh dari pemukiman dan dikubur di situ. Li'alla yu'din nasa biro'ahyatih. Ini supaya orang-orang tidak terganggu dengan baunya. Supaya orang-orang tidak terganggu dengan baunya. Wa ta'adda ahluhu bimasyahadati. Dan supaya tidak terganggu keluarganya dengan melihatnya. Iya. Terus. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين. Ini ilmu penting. Masya Allah. Puasa bulan Ramadan itu diwajibkan tahun kedua setelah hijrah. Iya. Kadang kita hanya mengetahui bahwa puasa itu wajib pada kita. Tapi kita tidak tahu kapan diwajibkan ini puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan kepada kaum muslimin adalah di tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi SAW hijrah. Jadi di Makkah tidak ada puasa Ramadan. Ya, di Makkah tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Nanti kewajiban puasa di bulan Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW berpuasa selama 9 tahun. Karena Nabi kan di Madinah cuma 10 tahun. Cuma 10 tahun. Iya. Kemudian belum meninggal. Nah, kalau 10 tahun, sementara puasa diwajibkan tahun kedua, maka Nabi SAW berpuasa berapa? 9 tahun. Iya, terus? ثم قال المؤلف رحمه الله
وكان فرض الصيام على مرحلتين. المرحلة الأولى تخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه. ثم المرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير. ففي الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع Salamata. عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها يعني بها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير. Kata beliau rahmatullah. Ini ilmu juga untuk kita. Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan puasa itu di dua tahap. Dua tingkatan. Ya. Marhalah yang pertama boleh memilih antara puasa dan memberi makan. Walaupun berpuasa lebih utama daripada memberi makan. Marhalah kedua wajib puasa tanpa ada pilihan. Tidak boleh lagi memilih. Dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh dia membayar fidyah satu orang miskin di setiap kali dia tidak puasa. Adalah kata beliau rahimallah, man arada ayubtir wa yabtadi yakni fa'al. Waktu itu turun ayat yang ini, siapa yang ingin tidak berpuasa dan memberi makan, dia lakukan. Boleh. Hatta nazalat al-ayat allati ba'daha. Sampai turun ayat yang setelahnya. Fanasakhotha. Maka ayat itu menghapusnya. Artinya yang tadi itu tidak berlaku. Masih ada lafadznya dalam Al-Quran. Jadi perlu untuk kita ketahui. Ya, ada ayat di dalam Al-Quran. Tidak berlaku hukumnya, tapi masih ada lafadznya. Ya. Kenapa bisa masih ada lafadznya padahal tidak ada lagi hukumnya? Ya supaya hikmahnya, supaya kita tetap beribadah kepada Allah dalam membacanya. Karena satu huruf dalam Al-Quran bernilai satu pahala. Sampai dilipatkan menjadi 10. Antum paham kan? Itu hikmahnya. Padahal hukumnya apa? Sudah dihapus. Sudah dihapus. Dihapus dengan ayat ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa. Wajib. Siapa yang sakit atau lagi safar, maka dia ganti di hari yang lain. Diganti di hari yang lain. Maka Allah mewajibkan puasa wajib ain tanpa ada pilihan lagi. Terus. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر فلا يصوم قبل دخول الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kata beliau rahimahullah, tidak wajib berpuasa sampai tetapnya masuknya bulan Ramadan. Tidak boleh orang puasa untuk hati-hati. Nanti wajib berpuasa kalau memang bulan Ramadan sudah masuk. Ini perlu diketahui, ini disepakati oleh kaum muslimin, tidak ada perselisihan. Kecuali orang-orang yang keluar dari jalur yang disebutkan dan dibawakan oleh Nabi SAW. Tidak boleh berpuasa sebelum masuknya waktu. Karena Nabi SAW bersabda, La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Tidak boleh. Sehari atau 2 hari sebelumnya. Tidak boleh. Kecuali seorang yang biasa berpuasa di hari-hari sebelumnya. Misalnya dari awal Sya'ban dia biasa apa? Berpuasa. Ya maka tidak apa-apa dia berpuasa. Adapun khusus, saya puasa deh, ini tinggal 2 hari lagi. Atau sehari lagi. Untuk hati-hati atau melatih. Sebelumnya, tidak boleh. Itu haram hukumnya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين. الأول رؤية هلاله لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. Baik. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dihukumi masuknya syahr Ramadan, bulan Ramadan, dengan salah satu dari 2 perkara. Hanya 2 inilah
cara kita menentukan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama, ru'yatu hilali, melihat hilal bulan Ramadan. Ya, melihat hilal bulan Ramadan seperti kemarin awal-awal bulan. Berdalil yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa di antara kalian melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Demikian pula Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Ini jalur pertama. Cara pertama untuk menentukan bulan Ramadan. Yang kedua, langsung masuk yang kedua di halaman 25. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الأمر الثاني مما يحكم فيه بدخول الشهر إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما وربما يتوالى شهران أو ثلاثة إلى 30 يوما أو شهران أو ثلاثة إلى 29 يوما لكن الغالب شهر أو شهران كاملة وثلاثة ناقص وثالث ناقص. Masya Allah. Yang kedua, untuk menentukan masuknya bulan Ramadan adalah dengan masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30. Artinya kan kalau tidak dilihat, kalau cara pertama tidak bisa dilihat, hilalnya tertutup, mendung, tidak bisa dilihat hilalnya, maka pilihan kedua adalah menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi berapa? 30 hari. Karena bulan itu, kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak mungkin lebih dari 30 hari dan tidak mungkin kurang dari 29. Bulan itu hanya ada dua. Kalau bukan 29, maka 30. Hanya itu saja. Artinya kalau tertutup di hari ke-29, maka pasti 30. Dan beliau jelaskan, ya bulan itu hanya begitu. Kadang 2 bulan sampai 3 bulan sampai 4 bulan, itu 30 hari. Hitungannya, bulannya. Dan kadang juga ada 2 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan, itu hanya 29 hari. Jadi begitulah bulan Islam. Bulan Qamari, itu hanya ada 29 dan 30. Iya, 30. Ini dua cara untuk menentukan masuknya bulan. Maka kata beliau, ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمتى تم الشهر السابق 30 يوما حكم شرعا بدخول حكم شرعا biasa saja حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه وإن لم يرى الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. ورواه البخاري بلفظ فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي صحيح ابن الخزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخفض من شعبان ما لا يتخفض من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وأخرجه أيضا أبو داود والدارقطني وصححه. Baik, Masya Allah. Maka kapan sempurna bulan yang telah lewat 30, maka pasti dihukumi secara syar'i akan masuknya bulan langsung setelahnya, walaupun tidak lihat hilal. Artinya gini, kita sekarang tanggal 29 Ramadan, lihat hilal. Tidak lihat hilalnya, maka pasti besoknya itu ke-30. Puasanya lusa. Bisa dipahami? Itu kalau tidak lihat hilal, dipastikan. Karena Nabi SAW bersabda, berpuasalah karena melihatnya, berbukalah karena melihatnya. Kalau ditutup atas kalian bulan, maka hitunglah menjadi 30. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dengan lafaz fa'in gubbiya. Kalau gubbiya sama, ditutup atas kalian, maka sempurnakanlah jumlah Sya'ban 30. Sempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Jadi memang Nabi hanya menganjurkan 2 saja. Lihat hilal. Kalau tidak lihat, sempurnakan 30.
Tidak ada hisab. Di dalam syariat Islam. Dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hisab itu yang meletakkan manusia. Bisa saja salah, bisa benar. Tidak boleh kita bersandar pada hal itu, karena itu tidak yakin. Ibadah kepada Allah tidak boleh dibangun di atas keraguan. Kita hanya ditentukan dua jalur, dua cara saja. Cara pertama, lihat hilal di malam ke-29. Ya. Kalau tidak lihat, maka sempurnakan menjadi berapa? 30. Di malam ke-30 maksudnya tadi. Kalau tidak lihat di malam ke-30, di hari ke-29. Maka sempurnakan menjadi bulan itu 30. Kalau tidak dilihat. Hanya dua itu saja. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bulan Sya'ban, karena masalahnya setelah Sya'ban akan masuk bulan Ramadan. Apa yang beliau tidak menjaga pada selain Sya'ban? Kalau selain Sya'ban, beliau tidak terlalu. Perhatikan ini masuknya bulan, akhir keluarnya apa? Bulan. Tapi kalau Sya'ban, beliau jaga. Beliau perhatikan. Iya. Fa'in gumya alaihi udda 30 yauman thumma soma. Kalau tertutup atas beliau untuk melihat hilal, maka beliau sempurnakan Sya'ban menjadi 30, baru beliau berpuasa. Baru beliau berpuasa. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Ad-Darqutni dan beliau sahihkan. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبهذه الأحاديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما ولا يصام يوم 30 منه سواء كانت الليلة صحوا أو غيما لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وذكره البخاري تعليقا. Tidak ada رواه Abu Daud. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وذكره البخاري تعليقا. اللهم وفقنا لاتباع الهدى وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء واجعل شهرنا هذا لنا شهر خير وبركة وأعنا فيه على طاعتك وجنبنا طرق معصيتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amin. Baik, kata beliau rahimahullah, wa bihadhil ahadits, maka dengan hadis-hadis tadi yang kita baca dan kita dibawakan oleh penulis, jelas bahwasannya tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan sebelum melihat hilal. Itu harus diperhatikan. Itu disepakati oleh kaum muslimin. Tidak boleh berpuasa bulan Ramadan sebelum melihat hilal Ramadan. Nah, ini bantah hadis-hadis tadi itu, bantahan keras bagi orang yang berpuasa sebelum. Ya, seperti ada sebagian kelompok. Iya. Belum masuk Ramadan setiap tahun dia yang bermasalah. Iya. Dia yang viral. Yang dia berpuasa apa? 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan. Iya. Hitungnya bukan bulan, tapi pasang surut. Air laut. Iya. Ini menyelisih dalil tentunya. Antum bisa lihat dalil tadi? Menyelisih Al-Quran. Al-Quran bilang, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang melihat hilal, maka berpuasalah. Bukan lihat pasang surut air laut. Tapi hilal. Demikian pula Nabi SAW katakan tadi. Dia menyelisih hadis Nabi. Nabi bersabda, "Sumu li ru'yati." Berpuasalah karena melihat bulan. Melihat bulan. Ini kata Nabi SAW. Makanya kata beliau di sini. Jelas dari hadis-hadis tadi itu. Bahwasannya tidak boleh berpuasa bulan Ramadan sebelum melihat hilal. Fa'illam yurol hilal. Kalau antum dah lihat hilal di malam ke-30 di hari ke-29, ukmil Sya'ban. Itu jalan kedua. Hanya 2 jalur. Sempurnakan Sya'ban. 30 yauma menjadi berapa? 30. Hanya itu sudah. Itu. Wala yusamu yauma 30 minhu. Kalau tidak lihat hilal, tidak boleh antum berpuasa itu di hari ke-30. Tidak boleh. Karena hari ke-30 itu diragukan. Iya kan?
Kan hari diragukan itu. Kan gini, kita lihat hilal kan di hari ke-29. Tapi tidak kelihatan, karena apa? Awan. Berarti besok puasa atau tidak? Kan bisa saja ada hilal kan? Tapi diragukan itu besok. Tapi syariat kita tidak boleh membangun di atas keraguan. Lanjut puasanya di berikutnya, bukan di hari ke-30. Tidak boleh puasa di hari ke-30. Sawaun kanat al-lailatu sahwa au ghaima. Bahkan kata beliau sama saja apakah malamnya cerah atau tidak. Yang penting tidak lihat hilal, tidak boleh puasa. Bahkan siapa yang berpuasa, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Bayangkan, berpuasa di hari itu saja yang meragukan, dia anggap maksiat. Apalagi mendahulunya sehari atau 2 hari sebelumnya. Tentunya lebih. Kata beliau, karena sabda perkataan Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini tentunya beliau tidak katakan dari ijtihad beliau. Ini adalah dari ucapan Nabi SAW secara marfu. Kata beliau, man shoma yaumal ladzi yushakku fi. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, faqad asa Abul Qasim. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i, dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq, tanpa sanad maksudnya. Tanpa sanad. Kemudian beliau tutup, Allahumma waffiqna litiba'il huda. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, taufik untuk mengikuti petunjuk. Karena banyak orang yang keluar dari jalur petunjuk ini. Padahal agama jelas. Dan itu sangat mudah sebenarnya. Mudah sekali. Cuma butuh lihat hilal, kalau tidak lihat, sempurnakan. Mudah sekali. Daripada dihisap, hitung lagi, hitung terus. Ya, habis umur di perkara yang tidak ada anjurannya dalam syariat. Iya. Makanya beliau bilang, Allahumma waffiqna littiba'il huda. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Wa jannibna asbabal halak. Asbabal halak. Dan jauhkanlah kami dari sebab-sebab kebinasaan, wasyaqa, dan kesengsaraan. Waja'al syahrana hadha lana syahrul khair wa barakah. Jadikanlah bulan ini untuk kami bulan yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan berkah. Wa inna fihi ala ta'atik. Bantulah kami pada bulan ini untuk selalu taat kepadamu. Wajannibna turuq ma'siyatik. Jauhkanlah kami jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada maksiat kepadamu. Waghfir lana wali walidina. Ampunilah kami dan orang tua kami. Wali jami'il muslimin. Dan ampunilah seluruh kaum muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa tabi'ina lahum bihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, selesai ini majelis yang ketiga. InsyaAllah besok kita masuk di majelis yang keempat insyaAllah. Terkait dengan hukum ya sholat malam di bulan Ramadan. Siapa baca besok? Abu Zaid. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.